Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi bersama yaitu mengenai pentingnya sistem dukungan bagi orang dengan HIV. Ya, sebenarnya seberapa penting sih sistem dukungan pada orang dengan HIV, terutama untuk teman-teman yang baru terinfeksi atau terdiagnosis terinfeksi HIV. Sebenarnya seberapa penting buat kita untuk mendapatkan sistem dukungan yang baik, sehingga pengobatan dan perawatannya akan lebih bagus, sehingga kesehatannya akan lebih terjaga untuk kedepannya. Pada sore hari ini, teman-teman, yang kita harapkan adalah dengan materi dari beberapa narasumber nanti, kita akan bisa mengetahui sebenarnya layanan kesehatan untuk orang-orang yang baru terdiagnosis HIV maupun yang sudah menjalani pengobatan dan perawatan dengan antiretroviral, kesehatan atau fasilitas kesehatan seperti apa sih yang komprehensif, layanan yang seperti apa yang dapat mencakup banyak hal bagi teman-teman yang terinfeksi HIV, baik yang baru terdiagnosis maupun yang sudah menjalani pengobatan antiretroviral. Nah, selanjutnya kita harapkan bersama bahwa sistem dukungan yang baik ini akan mendukung baik secara psikis maupun mental si orang dengan HIV yang baru terdiagnosis maupun yang sudah menjalani pengobatan ARV, untuk lebih dapat meningkatkan kualitas hidupnya, ya, sehingga si orang dengan HIV ini akan lebih semangat lagi dalam menjalani hari-harinya, dapat berkarya, dapat hidup bersosial dengan baik meskipun dia hidup dengan HIV. Di sini juga kita membutuhkan layanan yang ramah terhadap komunitas, layanan yang ramah terhadap orang-orang yang terdiagnosis HIV, bagaimana sikap daripada tenaga kesehatan, daripada Fasiankes yang kita akses, apakah berpengaruh kepada orang dengan HIV positif ini dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, kita harapkan orang dengan HIV dapat mendapatkan sistem dukungan yang baik. Ya, dalam hal ini, apakah mungkin kelompok dukungan sebaya memang sangat dibutuhkan, terutama bagi yang baru-baru terinfeksi HIV, sehingga mereka yang baru terdiagnosis HIV dapat lebih bisa mantap lagi dalam menjalani pilihannya, yaitu menjalani pengobatan antiretroviral. Seperti itu, teman-teman. Pada sore hari ini kita akan diskusi bareng dengan 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Rahmat Buzianto. Beliau adalah dokter layanan HIV dari Klinik Angsa Merah. Berikutnya adalah Dr. Ratia Ayuning Tias. Beliau adalah pengelola program HIV, AIDS, dan PMS dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan. Lalu berikutnya ada Bapak Dayan Dirgantara, beliau selaku Dewan Nasional dari Jaringan Indonesia Positif. Karena waktunya kita sudah mundur beberapa menit, mungkin kita akan langsung saja mendengarkan paparan dari yang pertama adalah dari Dr. Rahmat Puzianto. Beliau adalah dokter yang memberikan pelayanan HIV di Klinik Angsa Merah Jakarta. Ya, kepada Dr. Rahmat Puzianto, kami persilahkan, Dok, silakan. Halo. Ya, halo dokter, silakan bisa dimulai. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat sore. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi mengenai informasi klinis bagi orang dengan HIV yang baru ya. Slide berikutnya. Oke, pembahasan hari ini pertama-tama saya akan membahas singkat saja sebenarnya, tidak terlalu panjang.
Nanti mungkin akan yang banyak kita lakukan adalah diskusi, tanya jawab. Jadi secara singkat saya akan memberikan pengertian apa itu HIV dan AIDS, kemudian pengobatan HIV seperti apa, lalu ketika baru terdiagnosa, langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan, dan bagaimana hidup dengan HIV. Slide berikutnya, oke. HIV dan AIDS dasar, slide berikutnya. Oke, jadi HIV adalah nama sebuah virus ya, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Kemudian kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan tahap akhir dari sebuah infeksi HIV. HIV ini berbahaya karena HIV akan menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, di mana yang diserang spesifiknya di sel CD4. Kemudian bagaimana kalau sel CD4 kita lama-kelamaan habis oleh HIV, maka tubuh akan kesulitan melawan infeksi dan kanker tertentu. Akhirnya bila tidak diobati akan jatuh ke dalam kondisi akhir yang disebut AIDS. Slide berikutnya. Nah, ini perbedaan antara HIV dan AIDS. Lalu, jadi HIV itu adalah virus yang menyebabkan infeksi. Virus ini menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sistem imun manusia yang berfungsi untuk melawan infeksi. Kalau tidak ada sel CD4, maka kita akan kesulitan untuk melawan infeksi. Nah, AIDS adalah kondisi akhir di mana seseorang yang sudah terinfeksi HIV, kalau dia tidak mendapatkan pengobatan, maka lama-kelamaan sel CD4-nya akan habis, akibatnya mudah terkena infeksi. Untuk menjadi sebuah AIDS, kurang lebihnya ya bisa dalam waktu 10 tahun kalau tidak mendapatkan pengobatan. Oke, kalau sudah mendapatkan pengobatan, otomatis jumlah virusnya akan ditekan dan jumlah CD4-nya kembali seperti normal, sama seperti orang tanpa HIV. Ya, slide berikutnya. Nah, ini stadium-stadiumnya. Pada kondisi belum ada infeksi HIV, ada di sebelah kiri ya, masih sel CD4-nya masih normal. Kemudian mulai terjadi infeksi, masuk stadium akut. Stadium akut ini berlangsung antara hitungannya minggu sampai bulan. Kemudian masuk ke stadium kronis, di mana biasanya tidak ada gejala. Lalu perlahan-lahan virus HIV tersebut akan menghancurkan CD4 hingga akhirnya masuk ke stadium akhir AIDS. Nah, ini kalau tidak diobati bisa berlangsung hingga beberapa tahun hingga menjadi kondisi AIDS. Oke, lalu pengobatannya, slide berikutnya. Nah, pengobatan untuk HIV ini sampai saat ini yang paling mudah dilakukan adalah ARV atau ART ya, antiretroviral therapy. Jadi antiretroviral ini fungsinya adalah menghambat perkembangbiakan virus. Nah, digunakan setiap hari, diminum setiap hari. ARV ini adalah kombinasi dari beberapa antivirus yang dijadikan satu, sehingga lebih mudah digunakan. ARV bisa menyelamatkan hidup, tetapi memang belum bisa menyembuhkan 100%. Menghambat, mengurangi transmisi atau penularan, dan mencegah seseorang yang sudah terkena infeksi HIV menuju ke AIDS, dan tentu saja mengembalikan jumlah sistem imun kita. Slide berikutnya. Nah, setiap obat itu memang ada efek samping ya, termasuk juga ARV ini. ARV emang terkadang dapat menyebabkan efek samping. Sebagian besar efek samping dari ARV dapat ditangani. Manfaat ART lebih tinggi daripada resiko efek samping. Jadi untuk teman-teman yang baru terdiagnosa, jangan khawatir, jangan takut terhadap efek samping ARV, karena manfaat yang diberikan oleh ARV ini lebih besar dibanding efek sampingnya. Untuk ARV yang terbaru lebih minim efek samping. Pengobatan HIV kan akan semakin maju ya, penelitian terus berjalan, sehingga pengobatan-pengobatan yang terbaru memang memiliki efek samping lebih minim. Selanjutnya,
Nah, efek samping sendiri dibagi dua, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum, efek samping itu bisa ditangani atau manageable, sehingga terutama yang jangka pendek ya. Jangka pendek ini selain bisa ditangani juga sifatnya sementara selama beberapa waktu. Setelah beberapa waktu minum ARV, tubuh akan beradaptasi terhadap efek samping tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini untuk efek samping jangka panjang. Tidak semua orang akan mengalaminya, tetapi bila mengalaminya bisa dikonsultasikan dan bisa ditangani. Slide berikutnya. Nah, ini yang penting juga bagi orang yang sudah terdiagnosa HIV kemudian menjalani pengobatan ARV, diharapkan untuk terus minum secara teratur untuk menghindari yang namanya drug resistant. Jadi kondisi di mana pada orang yang sudah minum ARV kemudian lepas pengobatan, tidak minum lagi, ada kondisi di mana suatu saat virusnya akan bermutasi. Sehingga pada saat bermutasi itu, pada saat dia ingin minum obat lagi, mulai pengobatan lagi, ternyata virusnya sudah tidak mempan dengan ARV yang lama. Jadi butuh pengobatan yang lain. Nah, ini yang seringkali karena merasa sudah sehat, kemudian tidak melanjutkan pengobatan. Padahal ini penting ya, pengobatan tetap dilanjutkan walaupun ya pasti badan akan merasa lebih baik, lebih tidak ada keluhan, dan terus harus tetap diminum ARV-nya. Slide berikutnya. Oke. Ketika baru terdiagnosa, apa sih langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Slide. Oke. Bagi orang yang baru pertama kali terdiagnosa, pastinya banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Pengalaman saya di Klinik Angsa Merah, untuk pasien-pasien yang baru pertama kali terdiagnosa itu, pertanyaan pertama adalah, apakah saya bisa survive? Kemudian, bagaimana dengan kalau pasien yang sudah menikah, bagaimana dengan pasangan saya? Kemudian, kalau pasien yang akan berencana ingin berkeluarga, bagaimana nanti dengan pasangan dan keturunan saya atau anak saya nantinya. Nah, saya selalu memberikan pesan bahwa HIV itu sebenarnya bisa saat ini ya dapat diobati secara efektif dengan ART atau ARV ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan ART, maka angka harapan hidup orang dengan HIV akan sama dengan orang tanpa HIV. Lalu ART juga membantu orang dengan HIV memiliki kualitas hidup yang sama dengan orang tanpa HIV. Jadi ya bisa beraktivitas seperti orang normal, seperti orang tanpa HIV, lalu bisa berkeluarga tanpa perlu khawatir menularkan ke pasangan dan ke anaknya. Oke, lanjut setelah terdiagnosa, pasien akan tentunya berkonsultasi dengan dokter. Nah, ini dari WHO rekomendasi pemeriksaan awal ketika pertama kali terdiagnosa. Yang pertama ya, yang paling direkomendasikan adalah CD4 dan pemeriksaan TB. Gejala TB melalui screening ataupun disesuaikan dengan usia. Pemeriksaan bisa ultrasound, bisa juga cek sputum atau dahak. Kalau punya uang lebih atau punya kemampuan finansial yang lebih, bisa juga melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, kemudian penyakit kronis lain, dan pemeriksaan darah fungsi hati dan fungsi ginjal dan darah lengkap. Tapi yang utamanya adalah kita cek dulu jumlah CD4-nya untuk menentukan stadiumnya. Kalau CD4 yang baik itu dianggap baik itu di atas 200. Walaupun memang normalnya di sekitaran 400 sampai 1000 ya. Tapi kalau CD4 di atas 200 sudah dianggap tubuh mampu cukup untuk menghindari dari infeksi oportunistik. Oke, slide berikutnya. Nah, setelah pertama kali melakukan tes, kemudian mulai pengobatan, beberapa hal ini juga perlu dipantau ya. Pertama CD4 tadi, kedua viral load. Hubungannya apa antara CD4 dengan viral load? Tadi kan CD4 adalah sel imunitas kita yang fungsinya melawan infeksi. Kemudian
viral load itu adalah jumlah virus di dalam tubuh seseorang. Jumlah virus HIV di dalam tubuh orang yang sudah terinfeksi HIV. Dengan dia mengkonsumsi ART, maka lama-kelamaan jumlah virusnya akan tersupresi atau ditekan, dihambat perkembangbiakannya, otomatis CD4-nya akan naik seperti normal. Nah, ini kita perlu pantau jumlah CD4-nya dan jumlah viral load-nya. Biasanya sih dilakukan per 6 bulan. Atau kalau sudah baik, bisa selama beberapa tahun hasilnya undetected, bisa dilakukan per setahun sekali. Kemudian selain itu juga perlu dicek fungsi hati dan fungsi ginjal, itu yang bawah ya, yang blood chemistry test. Kemudian hitung darah secara lengkap. Nah, untuk yang drug resistant dan test for infection itu biasanya setelah melakukan konsultasi ataupun untuk pasien-pasien yang close to follow up ketika dia kembali untuk mau mulai pengobatan lagi. Kemudian kita pantau apabila mengalami kenaikan viral load, nah ada kemungkinan dari drug resistant. Itu perlu dicek juga. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi bicara mengenai viral load, ini ilustrasinya ya, viral load, kondisi tubuh seseorang yang sebelum mendapatkan ARV, kemudian mendapatkan ART, lalu yang tabung yang kanan itu ketika sudah mendapatkan ART, maka jumlah virusnya ditekan. Memang tidak bisa 100% menghilangkan semua virusnya, tapi ditekan dalam level undetectable level. Undetectable level ini tiap center pemeriksaan bisa berbeda-beda tergantung alat yang dipakai. Tapi berdasarkan WHO dianggap virus sudah mengalami supresi itu kalau sudah di bawah 200 kopi per milimeter darah. Nah, ketika seseorang sudah mengalami undetectable selama 6 bulan, maka orang tersebut sudah dianggap tidak dapat menularkan lagi virusnya kepada pasangannya. Jadi harapan untuk berkeluarga, harapan untuk tidak menularkan kepada pasangan ini sangat tinggi ya, karena sudah tidak menularkan lagi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang kita bahas selanjutnya adalah bagaimana kita hidup bersama HIV. Nah, sebenarnya sama aja seperti orang tanpa HIV, aktivitas normal, hanya saja yang perlu diperhatikan ya, pengobatan tentu tidak boleh putus. Kemudian setiap hari harus minum obat. Selanjutnya ya mengikuti saran dari dokter tentang kontrolnya, waktu kontrol, dan misalkan mendapat rekomendasi vaksin atau obat-obat tertentu diikuti. Penggunaan kondom selama seksual, dan sama seperti orang tanpa HIV juga kita harus membatasi alkohol, hindari rokok dan obat-obatan terlarang, makan sehat dan olahraga. Pada umumnya sih sama seperti orang tanpa HIV, hanya pengobatannya harus rutin. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sedikit tips aja gimana caranya supaya kita tidak lupa. Bisa pertama pakai box yang ada dituliskan harinya. Jadi kalau lupa hari bisa ketahuan. Kemudian taruh di tempat yang mudah dijangkau, yang bisa kita ingat terus. Kemudian dibarengi dengan kegiatan sehari-hari. Bisa juga pakai pengingat di handphone, alarm, pasang alarm, bisa juga minta diingatkan oleh keluarga atau teman. Ya, kalau orangnya sibuk, sediakan di tas juga yang biasa kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya bahwa HIV, pengobatan HIV saat ini memang belum bisa menghilangkan 100%. Tapi dengan pengobatan ARV bisa memperpanjang harapan hidup dan menjadi lebih sehat. Harapan hidupnya saat ini ya sama seperti orang tanpa HIV. Kemudian orang dengan HIV mendapatkan kombinasi ART setiap hari sehingga mencegah menuju AIDS ya. Pengobatan HIV juga mengurangi resiko
adanya transmisi. Oke, kurang lebihnya sama. Ketika seorang terdiagnosa HIV, maka tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah virusnya. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadi infeksi sama mengurangi transmisi. Ya, digunakan dengan minum obat tiap hari, memulai pengobatan secepat mungkin, dan jaga kesehatan secara umum. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih dokter untuk paparannya ya. Buat teman-teman ternyata banyak update baru ya tentang pengobatan HIV. Saat ini HIV sudah bisa diobati meskipun tadi dokter sudah menjelaskan meskipun virus HIV belum bisa dihilangkan sepenuhnya dari dalam tubuh kita, ternyata saat ini virus HIV sudah bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan virus HIV dengan pengobatan antiretroviral yang itu bisa teman-teman akses saat ini sangat mudah dan hampir semua puskesmas tingkat kecamatan, klinik swasta maupun rumah sakit sudah ada ya. Tadi dokter sudah menjelaskan juga bahwa saat ini harapan hidup bagi orang dengan HIV yang menjalani pengobatan ARV dengan tingkat kepatuhan yang bagus dan juga menjalankan pola hidup yang sehat, ternyata harapan hidupnya sama dengan orang tanpa HIV. Seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk sekarang saya buka dulu pertanyaan untuk 3 pertanyaan kepada Dr. Ahmad Sugianto. Kira-kira siapa bisa, teman-teman bisa raise hand ya, bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada dokter. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, jika belum ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi berikutnya dulu. Nanti mungkin di akhir sesi mungkin nanti ada pertanyaan, Dr. Ahmad Pujianto jangan off dulu ya. Nanti kita akan buka pertanyaan di akhir sesi. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke sesi yang kedua dulu. Beliau adalah Dr. Ratia Ayuning Tias, pengelola program HIV, AIDS, dan PMS dari Sudin Jakarta Selatan. Beliau akan membahas mengenai peran fasilitas layanan kesehatan tentang fasilitas yang ramah terhadap orang dengan HIV. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih layanan yang ramah terhadap orang-orang dengan HIV? Kepada Dr. Ratia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya dalam kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman berdiskusi bersama perihal pelayanan kesehatan yang ramah bagi ODIF di wilayah Jakarta Selatan. Memang jadi pengennya sih kenapa harus ramah supaya meningkatkan kepatuhan pengobatan gitu ya. Slide berikutnya. Ini memang ada estimasi untuk ODIF di tahun 2020 kita pengennya sudah ditemukan 543.100 ODIF. Ini yang perlu kemudian kita terapi dan kedepannya juga akan terus bertambah. Slide berikutnya. Nah, ini ada dasar hukum. Ada dasar hukum berdasarkan pemerintahan pusat dan daerah. Kalau dari pusat sendiri ada Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian untuk pengobatannya antiretroviral kalau kita bilang. Tadi Dr. Ahmad juga udah singgung sedikit. Ada Permenkes nomor 85 tahun 2014. Kemudian untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi sekarang semua ibu hamil kita periksakan HIV-nya. Itu ada Permenkes nomor 53 tahun 2017. Kemudian ada standar pelayanan minimal. Jadi standar pelayanan minimal untuk HIV sendiri, yaitu semua orang yang berisiko tertular HIV wajib diberikan pelayanan sesuai standar. Pelayanan sesuai standarnya adalah berupa pemeriksaan HIV. Nah, kemudian ada juga Kepmenkes nomor 20 tahun 2019 dan SE Dirjen P2P nomor 1564 tahun 2018 untuk eliminasi AIDS 2030. Nah, ini yang kemudian menjadi mimpi kita bersama. Kita pengennya eliminasi AIDS di 2030. Berikutnya, kita
punya kebijakan daerah. Ini kalau khusus DKI Jakarta, kita punya peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian kita bedanya sama wilayah lain, kita punya tes kesehatan bagi calon pengantin. Jadi semua calon pengantin yang mau menikah di wilayah DKI atau warga DKI, kita wajib pemeriksaan untuk infeksi menular seksualnya. Kemudian kita punya surat edaran Kepala Dinas Kesehatan nomor 5 tahun 2017 untuk gerakan 1000 tes per bulan per kecamatan, kemudian ada evaluasi program HIV dan program pelaksanaan SE tentang program pelaksanaan penanggulangan HIV di masa pandemi. Ini yang mengatur nanti mobile klinik selama pandemi ini gimana di SE Kepala Dinas ini. Slide berikutnya. Kalau kita lihat ini tadi mimpi kita pengennya 2030 udah 3-0, ya kita bilang 3-0. Tidak ada infeksi baru HIV positif, tidak ada kematian akibat HIV, dan kemudian tidak adanya diskriminasi. Kita pengennya tercapai di 2030 kalau kementerian, tapi DKI ingin mempercepat itu, insya Allah akan kita upayakan di 2027 kita sudah mulai 3-0, jika kalaupun memang belum tercapai masih ada waktu untuk melakukan evaluasi dan percepatan. Strategi untuk mencapai 3-0 ini kita punya stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Ini kita kenal dengan triple 95. 95 yang pertama adalah 90. Kita pengennya 90% orang dengan HIV positif mengetahui statusnya. Kemudian 95% yang mengetahui statusnya tadi harus mendapatkan pengobatan, yaitu ARV. Dan kalau misalnya mempertahankannya gimana? Kalau misalnya dia minum obat dengan rutin dan baik, tadi Dr. Rahmat sudah sampaikan juga, kita pengennya 95% viral load-nya tersupresi. Itu tandanya pengobatannya sudah berhasil. Slide berikutnya. Ini Cascade Fast Track di Jakarta Selatan. Jadi kalau kementerian menargetkan kita menemukan Jakarta Selatan harus menemukan 12.064 pasien HIV positif, tapi ternyata kami sudah menemukan lebih dari itu, sampai 122%. Dan saat ini yang masih hidup ada 12.319 pasien yang masih hidup. Yang mulai pengobatan ada 7.000-an, dan kemudian yang masih sampai saat ini pengobatan ada 4.896. Jadi 71%. Sisanya ada yang meninggal, kemudian ada yang lost follow up juga. Terus kemudian, nah dari hasil yang tadi, yang viral load-nya tersupresi berarti pengobatannya sudah berhasil berjalan dengan baik, ada 3.722 orang. Slide berikutnya. Nah ini status ARV. Dari teman-teman yang memulai ARV, ada 9.300 ini, yang masih sampai sekarang minum obat ada 4.896. Sisanya ini datanya ya, ada yang meninggal, ada yang stop, ada yang lost follow up, ada juga yang rujuk keluar. Jadi yang masih minum obat hingga saat ini di wilayah Jakarta Selatan ada 4.800-an. Slide berikutnya. Ini adalah upaya yang dilakukan kami dari Pemprov DKI untuk melakukan pelayanan bagi teman-teman HIV positif. Kita punya 40 layanan testing. Kalau testing ini berarti periksa aja ya. Kalau 30 layanan ARV ini berarti memberikan pelayanan, dukungan, dan pengobatan buat HIV positif. Di mana nih? Tadi sempat saya baca sedikit. Kalau misalnya mau layanan gratis, di mana kita ada di 10 puskesmas kecamatan yang ada di Jakarta Selatan, semuanya bisa memberikan ARV. Kemudian kita punya 17 rumah sakit, ada yang swasta, ada yang negeri memang, dan ada 3 klinik swasta. Nah, diantaranya tadi Dr. Rahmat dari Angsa Merah, sebenarnya kita juga punya Angsa Merah juga, di daerah Blok M juga ada Angsa Merah juga. Kemudian kita punya 13 layanan pemeriksaan viral load, pemeriksaan jumlah virus, yang TCM, dan 1 layanan yang pakai alat EBET, ini yang di Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian kita punya 1 layanan untuk pemeriksaan HIV positif pada bayi baru lahir dari ibu HIV positif, namanya EID. Slide berikutnya. Nah, ini upaya kita ya. Dari STOP tadi yang kita lakukan, konkret kegiatannya. Yang pertama ada Abad Aku Bangga Aku Tahu, ini menyasar teman-teman di SMA untuk supaya edukasi dini tentang HIV gimana. Tapi kita juga punya sosialisasi HIV bareng teman-teman TB dan teman-teman PTM, penyakit tidak menular. Kita baru saja kerjasama dengan Dinas Pendidikan di fase sosialisasi, dibantu dengan Biro KSD untuk memberikan edukasi buat teman-teman pelajar. Jadi SD, SMP, SMA
tapi yang memberikan bukan tenaga kesehatan, jadi kita dibantu sama guru-guru olahraga. Dan materi disesuaikan dengan tingkat usianya gitu. Kemudian kita punya IPSD, intervensi penghapusan stigma dan diskriminasi. Ini supaya layanan kita ramah ODIF ya. Kemudian kita juga punya sosialisasi HIV untuk pekerja dan pemasangan KIE di tempat-tempat umum. Kalau untuk temukan, kita gencar banget nih melakukan pemeriksaan HIV pada populasi kunci, yaitu teman-teman LSL, PPS, perempuan pekerja seks, terus kemudian teman-teman pengguna narkoba suntik, terus sama teman-teman waria, teman-teman TB, semua teman pasien TB wajib diperiksakan HIV-nya, terus kemudian ibu hamil, IMS, bahkan calon pengantin juga kita periksakan. Jadi diupayakan berbagai lapisan masyarakat dan golongan kita periksakan HIV-nya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk notifikasi pasangan ini sebenarnya adalah kita meminta teman-teman ODIF yang sudah positif ini menyampaikan kepada kita pasangannya siapa, kemudian itu yang akan kita lakukan pemeriksaan nantinya. Kita melakukan posbindu terintegrasi bareng sama teman-teman infeksi menular seksual, penyakit tidak menular, itu juga bareng turun. Terus kemudian melakukan pemeriksaan untuk teman-teman di panti sosial. Untuk obatinya kita punya 5 kegiatan. Nanti insya Allah akan saya sampaikan di belakang tentang test and treat, same day treatment, konseling kepatuhan, terutama nih konseling kepatuhan. Intinya adalah saat teman-teman mengetahui manfaat ARV-nya, insya Allah dia akan patuh dalam pengobatannya. Kemudian ada Jack Anta, multi-month dispensing, dan untuk pertahankan kita punya Jack Transporter dan Sehati. Slide berikutnya. Ini strateginya ya, selain yang tadi kita sampaikan, strategi program mulai dari pertemuan kasus, pemberian pengobatan, tetap mempertahankan pengobatan sampai pemeriksaan pilot dan pencatatan perlakuan. Semua petugas juga terus kita lakukan bimbingan teknis. Jadi bahkan setiap bulan kita lakukan peningkatan kapasitas dari teman-teman dengan clinical talk kalau kita bilang, membahas kasus-kasus berat yang ada di lapangan, sehingga kalau misalnya kita menemukan kasus yang sama, kita bisa tahu nih gimana cara mengatasinya. Kemudian lakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap semua kegiatan program HIV yang terjadi di layanan teman-teman. Slide berikutnya. Di kolaborasi kita. Kita ini alhamdulillah punya 10 puskesmas di Jakarta Selatan, 7 puskesmasnya memiliki psikolog. Jadi kalau teman-teman perlu konseling untuk dukungan psikososial, bisa dirujuk ke teman-teman ke puskesmas, tetap menggunakan BPJS juga gratis. Terus kemudian untuk kolaborasi dengan teman-teman TB atau tuberkulosis, kenapa sih perlu kolaborasi? Karena TB merupakan infeksi oportunistik yang paling sering menyebabkan kematian pada teman-teman ODIF. Jadi kita setiap pasien HIV diperiksa TB-nya, setiap pasien TB juga di training HIV-nya gitu. Juga kita sekarang sudah punya terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi teman-teman ODIF ini gimana caranya supaya nggak ketularan TB? Karena kalau ketularan agak berat nih pengobatannya. Gitu. Terus yang ketiga, kita punya kolaborasi dengan bagian kesehatan keluarga ya tadi dengan pemeriksaan calon pengantin. Slide berikutnya. Layanan ramah ODIF itu kayak gimana sih? Sebenarnya, slide berikutnya. Diharapkan layanan ODIF ini bisa membuat nyaman teman-teman ODIF di layanan ya. Mulai slide berikutnya. Oke. Faktor pendukung. Kita bisa bilang layanan itu ramah atau enggak, itu adalah gimana supaya teman-teman nyaman. Intinya itu sih. Diharapkan tidak adanya stigma dan diskriminasi. Insya Allah kalau petugas-petugasnya sudah terlatih sih sudah mengetahui ya do and don'ts-nya. Di layanan itu harus memberikan apa, terus gimana cara konselingnya. Nah, biasanya kalau sudah pernah pelatihan ini, berarti dia tahu bagaimana menyampaikan informasi kepada teman-teman, tahu prinsip kerahasiaan, tahu bagaimana konseling teman-teman. Karena kami sangat menyadari teman-teman ODIF ini unik-unik. Pada nggak semua ODIF, nggak ODIF aja sih, sebenarnya semua orang itu unik, memiliki keberagaman masing-masing dan penanganannya pun akan berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Kemudian kita perlu menyampaikan tes dengan baik dan memastikan teman-teman ODIF kita ini
terhubung dengan layanan pengobatan dan pemeriksaan yang mudah. Nah, nanti ada tipsnya lagi di depan. Dan mudah akses pelayanan dan pengobatan. Ini maksudnya kalau misalnya teman-teman ternyata, oh Pak, siangnya kerja, jadi nggak bisa nih ke puskesmas. Maka teman-teman biasanya menyiapkan nih, teman-teman layanan akan nyiapin, oh nanti berarti pasien ini ngambil obatnya malam, nanti dititipin di IGD gitu. Atau kalau oh nggak bisa datang, nanti kita punya Jack antar, kayak gitu-gitu. Slide berikutnya. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, kuncinya adalah ODIF-nya harus paham manfaat dia minum obat itu apa. Kalau dia udah paham, dia tahu, dia bisa mengakses dengan mudah dan minum obatnya teratur, insya Allah kita harapkan sih patuh dia minum obatnya. Karena emang nggak mudah minum obat di jam yang sama di seumur hidup dia itu nggak gampang. Maka intinya pertama ODIF harus tahu apa manfaat ARV-nya. Kemudian dengan layanan yang ramah ODIF juga diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan minum obat. Tersedianya kelompok pendukung dukungan sebaya atau dampingan sebaya ini biasanya lebih saling menguatkan. Kalau misalnya ada yang mulai malas-malas temannya karena biasanya mereka lebih mudah berbagi sama teman-teman sesamanya. Kemudian terdapat pendampingan dari rekan-rekan LSM. Ini yang membedakan antara di puskesmas sama yang di rumah sakit. Karena di rumah sakit belum ada yang kerjasama nih LSM-nya. Mereka sangat menjaga konfidensialitas, akhirnya agak khawatir bekerja sama teman-teman LSM. Tapi sebenarnya itu merupakan agak menjadi kelemahan juga karena saat pasiennya lost follow up agak sulit untuk mencarinya kembali. Diharapkan memang teman-teman LSM bergerak di sini. Terus yang kelima, kita punya beberapa strategi unggulan pelayanan untuk mempertahankan pengobatan. Slide berikutnya. Nah, ini yang pertama untuk pengobatan ARV. Layanan unggulan kita adalah test and treat all. Jadi semua ODA yang positif langsung dikasih obat. Dulu waktu saya masih belajar jadi dokter, itu kalau misalnya daya tahan tubuhnya udah rendah banget baru dikasih obat. Sekarang enggak. Semua ditemukan pada stadium apapun ditemukan langsung dikasih obatnya. Ternyata itu malah lebih bagus efeknya bagi kelangsungan hidupnya dia, jadi lebih produktif, nggak sampai drop banget baru dikasih agak susah naikinnya. Kemudian yang kedua, kita upayakan di hari yang sama dia positif, diketahui hasilnya positif, di hari itu juga dia minum obat. Dengan catatan tidak ada kontraindikasi dan tidak ada infeksi oportunistik berat yang kemudian harus menunda pengobatan. Kemudian kita punya Jack antar dan multi-month dispensing. Slide berikutnya. Jack antar ini sebenarnya merupakan solusi yang kita berikan pada masa pandemi, di mana pasien agak khawatir datang ke layanan. Jadi akhirnya kita upayakan jika pasien tidak bisa datang ke layanan, gimana caranya dia bisa termin obat rutin. Jadi kita antar obatnya. Biasanya koordinasi antara pasien dengan petugas di layanan. Nanti kemudian petugas di layanan akan mengirimkan obatnya dengan Gojek atau dengan ojek online atau ekspedisi. Nah, kemudian ini semua disupport, dibantu sama teman-teman Epic juga untuk pengantaran obat-obatannya. Slide berikutnya, kita punya juga namanya MMD, multi-month dispensing. Biasanya pemberian ARV itu 1 kali sebulan. Nah, sekarang bisa lebih nih, bisa dalam sekali datang dia bisa berikan 2 bulan atau 3 bulan. Tapi dengan catatan pengobatannya harus lebih dari 1 tahun. Kemudian kepatuhannya baik, pas dicek ternyata viral load-nya tidak tersupresi, viral load-nya tersupresi tadi seperti yang Dokter Rahmat bilang, karena tujuan pengobatan ini diupayakan virusnya sangat rendah dalam darah sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan kalau nggak ada keluhan, dia bisa kita kasih MMD. Terus kemudian pada bulan berikutnya bukan berarti loss sama sekali, tapi teman-teman ini tetap melakukan telemedicine dengan petugas kesehatannya. Jadi tetap ngobrol bisa via Zoom, ada yang via WhatsApp call gitu. Dan kemudian tetap harus memperhatikan kecukupan ARV yang ada di layanan. Jadi biasanya teman-teman dari farmasi akan ngasih tahu ke dokternya berapa banyak orang yang bisa diberikan MMD pada bulan tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini untuk mempertahankan pengobatan, tadi juga sudah disampaikan kalau
tujuan utamanya adalah viral load tidak tersupresi. Maka penting banget untuk pemeriksaan viral load pada teman-teman yang udah pengobatan 1 tahun. Nggak semua layanan memiliki alat pemeriksaan viral load. Itu kenapa kita jadi akhirnya yang kalau dulu kita rujuk pasiennya, Pak, nanti Bapak 1 tahun pemeriksaan viral load di lab mana gitu. Kan agak susah ya, nggak semua pasien punya waktu yang banyak atau mungkin dana yang cukup untuk transfer dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya jalan keluarnya adalah dilakukannya direct transporter ini. Jadi pada saat dia berkunjung ke layanan kesehatan untuk ambil obat, darahnya diambil oleh petugas laboratorium yang ada di layanan tersebut, dan darah itu yang kemudian sampel darah itu dikirim ke laboratorium. Jadi yang dikirim, yang jalan adalah darahnya, bukan orangnya. Gitu. Itu adalah jak transporter. Kemudian slide berikutnya, kita punya Sehati. Sehati ini strategi hilang dan tautkan kembali. Ini untuk teman-teman yang lost follow up, yang sempat hilang dalam pengobatan. Kita nggak tahu nih, kok si A nggak datang-datang ya, itu kenapa ya? Kita dibantu sama teman-teman LSM untuk mencari di mana pasien ini, dia ada apa, ada kendala apa, mungkin ada hal yang bisa kita bantu. Kita lakukan via program Sehati ini. Ini tujuannya untuk meningkatkan target 95 kita yang kedua. Slide berikutnya. Nah, ini tantangan pada program HIV. Populasi kunci yang semakin tersembunyi dan penjangkauan populasi kunci agak sulit untuk tes HIV. Selama pandemi ini kan banyak sekali hotspot yang tutup ya. Jadi akhirnya jadi menyulitkan untuk pemeriksaan HIV. Kemudian masih adanya stigma dan diskriminasi. Kita pengennya sih nggak ada ini ya ke depannya. Layanan ramah ODIF ini digunakan untuk ini supaya nggak ada stigma dan diskriminasi. Kemudian banyaknya masyarakat yang belum paham pentingnya mengetahui status HIV. Padahal semakin cepat diketahui, semakin cepat diterapi, insya Allah kualitas hidupnya akan jauh semakin baik. Kemudian banyak juga ODIF yang belum paham ARV itu untuk apa. Jadi akhirnya malah nggak akses ARV atau nggak minum obat ARV secara teratur. Slide berikutnya. Harapannya, kita ingin sekali adanya layanan komprehensif berkesinambungan. Jadi mulai dari promotif preventifnya, dari bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan terutama. Jadi kita pengennya kalau belum ketularan, jangan sampai ketularan. Kalau udah terinfeksi, maka gimana caranya supaya kualitas hidupnya meningkat. Tujuannya itu. Dan ini perlu peran lintas sektor yang terkait, mulai dari masyarakat, kader, LSM, kelompok dampingan sebaya, dari ODIF sendiri, bahkan keluarganya, atau tokoh agama, atau masyarakat, pengennya bareng-bareng memberikan pelayanan yang baik, dukungan terutama ya, dukungan pengobatan pada teman-teman ODIF. Dan berikutnya, ini dukungan dari pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, mitra kerja, dan media, mereka dengan tugasnya masing-masing. Misalnya kalau media berarti menyebarkan informasi tentang HIV itu apa, kemudian bagaimana pencegahannya, kalau ternyata positif harus kemana, gitu-gitu. Jadi diharapkan semua sektor di masyarakat ini mengetahui perannya masing-masing sehingga pelayanan dan dukungan untuk teman-teman HIV meningkat. Slide berikutnya. Baik. Jadi pandemi COVID bukan berarti program penyakit lain yang terhenti. Perlu penyesuaian di program ini di masa pandemi. Jadi seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman di Pemprov DKI dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan, itu tujuannya untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan solidaritas untuk menuju eliminasi AIDS di 2030. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mas Adi. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk paparannya. Ternyata kita mendapatkan banyak informasi baru ya teman-teman di sini bahwa pemerintah sangat mendukung, dari mulai memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif ya, yang mencakup banyak hal. Bahkan kali ini tadi kita sama-sama
melihat bahwa bahkan di beberapa puskesmas itu sudah ada layanan untuk kesehatan jiwa, dan ini mungkin yang sesuatu yang baru, dan semoga ini bisa diakses oleh teman-teman ataupun orang di luar sana untuk bisa mengakses layanan kesehatan jiwa bagi yang memang membutuhkan, ya, karena yang kita ketahui bersama bahwa untuk akses kesehatan jiwa bukanlah akses kesehatan yang tidak membutuhkan biaya yang kecil, tapi memang di beberapa layanan memang membutuhkan biaya yang besar. Dan jika saat ini sudah ada di layanan primer atau layanan puskesmas, kita harapkan sih dengan mungkin biaya yang terjangkau, bahkan mungkin pemerintah bisa mengcover untuk biaya kita dalam perawatan kesehatan jiwa kita. Terus juga tadi dokter memberikan paparan bahwa ARV sudah bisa diakses di hampir semua puskesmas kecamatan, ya. Ini di Jakarta dan di beberapa daerah juga kami sudah sering mendengarkan dari teman-teman yang di daerah, ternyata puskesmas tingkat kecamatan sudah bisa untuk mengakses ARV. Ya, termasuk juga ada layanan cek antar, ya dok, ya. Jadi itu sesuatu yang baru, dan itu sangat membantu buat teman-teman apalagi pada kondisi pandemi seperti ini, ya. Mungkin nanti setelah pandemi selesai juga sebenarnya fasilitas seperti ini masih bisa dilanjut mungkin, ya dok. Insya Allah begitu. Siap. Baik, baik, buat teman-teman yang ingin bertanyakan tentang materi tadi, layanan yang ramah terhadap komunitas, terhadap orang dengan HIV, apakah ada pertanyaan? Silakan raise hand. Ya, silakan. Mas Bobi, sudah ada Mas Heri, ada Farida dan Agung yang ingin bertanya. Mungkin dari Mas Heri dulu. Baik. Makasih Om Bob. Pertanyaannya silakan. Buat Dr. Radya, makasih. Selamat sore dok. Paparannya sangat bagus banget. Tadi ada slide tentang faktor pendukung layanan ramah ODA, yang salah satunya di situ ada 5C, dok. Terus di C yang keberapa ada konseling. Bisa dijabarkan, dok, konselingnya konseling apa aja? Terus kalau misalkan di situ ada salah satunya ada konseling keluarga, itu cara aksesnya bagaimana, dok? Itu aja mungkin. Terima kasih. Izin Mas Bobi langsung dijawab atau mau ya, langsung dijawab dok, silakan. Iya. Mas Yari, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi konseling sendiri, ya. Konseling pertama yang kita lakukan untuk konseling sendiri adalah konseling menyampaikan informasi tentang HIV itu apa, terus bagaimana pengobat terapi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara teman-teman ODIF dan ditemani oleh teman-teman di layanan juga. Kemudian konseling kepatuhan minum obat terutama, ya. Untuk konseling keluarga biasanya kalau misalnya masih dalam pasiennya bagaimana keluarga mungkin masih bisa, tapi kalau secara bersama-sama biasanya kami akan butuh bantuan teman-teman psikolog, begitu. Tapi tetap bisa, awalnya tetap diakses aja, datangnya ke layanan PDP. Jadi tiap puskesmas ini namanya beda-beda. Bisa ada yang membukanya, kalau di Cilandak namanya layanannya konseling, kalau misalnya di Tebet namanya saya lupa deh namanya itu sahabat, kalau misalnya ada yang namanya klinik Arsya, kalau di Setiabudi gitu. Jadi teman-teman bisa tanya aja di depan untuk pelayanan HIV di poli mana, biasanya teman-teman di situ sudah terlatih untuk konseling. Insya Allah konseling apapun, terutama yang memberikan dukungan untuk pengobatan teman-teman HIV positif gitu. Jadi bisa diakses ke poli PDP-nya, ya Mas Yeri. Poli HIV. Jadi untuk petugasnya tidak menawarkan langsung ke pasiennya, ya, dok? Biasanya gini, kita yang meminta untuk konseling gitu. Baik, setiap datang pasti dokternya memberikan konseling terkait yang ada masalah pada saat itu. Tetapi memang dokter tidak bisa mengetahui masalah yang dibaliknya, misalnya masalah terkait pekerjaan gitu, ya. Kita nggak tahu kalau misalnya teman-teman dari
teman-teman audifnya nggak sampaikan dulu. Biasanya kalau udah dibuka sama teman-teman audif, "Dok, saya ada masalah ini, butuh waktu untuk konseling." Biasanya nanti akan kalau misalnya teman-teman dokter di layanan PDP nggak bisa dibantu sama teman-teman dari layanan kesehatan jiwanya gitu. Bisa waktunya agak lebih lama gitu, Mas Yeru. Begitu. Biasanya disampaikan dulu, betul. Memang teman menyampaikan dulu. Baik, makasih Ya. dok. Makasih Om Bob, makasih. Baik, Sama-sama. terima kasih Bang Yeri. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Ya, Kak Farida silakan. Ya, Kak Farida, silakan. Halo, selamat siang. Siang, Kak. Dok, Silakan. saya mau nanya. Ini nih teman saya udah 3 bulan tuh nggak minum obat, gimana ya? Ininya gitu. Punya teman gitu. Tapi dia tinggalnya di Bekasi, Dok. Gitu. Oh gitu. Saya pengen kasih biar minum obat biar nggak ngedrop gitu. Gimana gitu, Dok, caranya gitu. Orangnya keras. Gitu. Susah ya orangnya. Jadi sebenarnya pertama kita ingin tahu dulu nih. Pertama dia awalnya mengakses pengobatan di mana. Kalau belum sama sekali berarti kita lihat waktu positif dia di mana. Ya sih Dia kan dibantu tadinya di Cakung, terus dipindahin lagi di Bekasi gitu, Dok. Gimana tuh, Dok? Gini, biasanya memang kami saling berhubungan ya antara satu puskesmas lain di layanan PDP ini. Kalau misalnya bilang, oh ada nama si A, kita akan cek dulu nih sebelumnya dia mengakses di mana. Kita lihat dulu statusnya dia dari tempat yang lain apa gitu. Takutnya dia bilang ke kita dia nggak minum obat, ternyata setelah dapat obat dari sana, khawatirnya seperti itu. Jadi biasanya kita koordinasi dulu, kita lakukan rujuk keluar dulu, kemudian kalau misalnya sudah dirujuk, baru kemudian kita bisa melakukan pengobatan. Jadi terima kasih Mbak Farida udah perhatian sekali nih sama temannya. Kalau misalnya dia memungkinkan, misalnya Mbak Farida ajak dulu ke layanan kesehatan, nanti setelah itu kita bisa bantu konseling. Atau mungkin teman-teman LSM di sini bisa bantu mendampingi dan menjangkau temannya Mbak Farida untuk mengakses pengobatan gitu. Jadi upayakan sih paling enak biasanya mungkin dekat dari rumah. Tapi kami juga mengetahui teman-teman malah biasanya nggak mau yang dekat dari rumah, takut ketahuan tetangganya atau segala macam gitu. Kalau lebih dekat yang akses, upayakan semudah mungkin dia mengakses. Kalau dia gampang aksesnya di Bekasi, silakan ke Bekasi. Gak banyak juga ternyata, gak sedikit juga pasien-pasien yang tinggal di Bekasi malah ternyata lebih nyaman di puskesmas di Jakarta. Enggak aja, kami terbuka bahwa dia bisa, kayaknya lebih enakan di Mampang gitu. Gampang nih aksesnya. Silakan ke Mampang, insya Allah nanti lakukan konseling di Mampang, mudah-mudahan bisa langsung akses pengobatan. Itu Mbak Farida. Kalau saya sih udah sukanya di Puskesmas Jakarta Timur di Cakung. Jakarta Timur. Oh gitu. Dokter boleh Mary. Atau kan mendingan Dokter Mary. Mendingan diajak sama Mbak Farida bareng sama Mbak Farida biar ada tadi saya bilang juga Dianya keras sih, Dok. Orangnya nggak ini. Ya? Katanya obat itu bikin gemuk. Saya aja kagak gemuk-gemuk nih, Dok. Badannya segini-gini aja tuh, yang gemuk no si gendut no. Baik. Baik Kak Farida, terima kasih ya. Kami harapkan sih Kak Farida bisa membantu temannya untuk bisa melanjutkan akses pengobatannya ya. Sekiranya misalkan membutuhkan bantuan dari LSM terdekat di sana, mungkin itu lebih bagus sih Kak. Maksudnya saling berkoordinasi gitu. Jika memang ingin membantu temannya, kami sangat senang sekali jika dia bisa untuk mendapatkan menjalani pengobatan ARV lagi. Terima kasih ya Kak Farida, terus berjuang buat teman-teman. Ya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Baik, satu pertanyaan lagi. Silakan. Dari Mas Ferry Gunawan. Silakan. Mas Ferry Gunawan, silakan. Halo Mas Ferry. Halo, selamat siang. Halo. Ya, silakan. Selamat siang dokter dan moderator serta semua peserta lainnya. Saya mau nanya, untuk jak antar itu kan berarti kan yang penderita ODIF-nya kan nggak harus ke puskesmas kecamatan atau di mana aja dia mengambil
vitamin itu ya. Sorry ya, saya ARV saya ganti dengan vitamin karena saya selama ini untuk memotivasi para penderita ODIF, saya tidak mau menggunakan kata ARV. Mereka pasti tidak mau minum. Jadi saya bilang minum vitaminnya ya jam segini, karena mereka lebih termotivasi apabila kita bilang vitamin. Nah, jadi pertanyaan saya itu, Jack Antar itu ada aplikasinya atau gimana gitu loh? Karena kadang-kala kan ada penderita ODIF ini kan tidak mau ke puskesmas juga, mungkin karena malu atau gimana. Tapi saya cuma ingin tahu itu aja. Baik, Terima kasih kasih. Mas Ferry. Ya. Sama-sama Mas Ferry, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau Mas Ferry lebih suka menyebutnya vitamin sehat atau vitamin cantik gitu ya Mas Ferry ya? Mangga aja. Nah gini, memang Jack Antar bisa dilakukan untuk pemberian mengantarkan ARV ke pasien, tetapi tetap untuk pertama-tama untuk awalnya pasiennya tetap harus ketemu sama dokternya, karena dokternya akan melakukan asesmen dulu nih, lihat dulu dia perlu obat apa aja. Jadi Jack Antar ini tidak bisa berlaku di setiap kali pengobatan. Misal nggak tentu misalnya gini. Jadi yang sekarang bulan ini diantar, bulan depan bisa datang. Atau kalau misalnya bisa pakai yang MMD, misalnya dalam sekali datang bisa 3 bulan diberikan, tetapi tiap bulan tetap konsultasi telemedicine sama dokternya. Jadi bukan berarti kemudian dokternya kok tidak kontak sama sekali sama pasiennya. Jadi tetap konseling tetap dilakukan secara telemedicine. Jadi awalnya tetap saat mengakses di awal-awal pemeriksaan rutin dan segala macam tetap pasiennya wajib datang. Kalau udah dalam keadaan stabil, baru kemudian kita bisa berikan dengan cara Jack Antar tadi. Gitu Mas Ferry. Ya, halo Mas Heri. Ya, jadi untuk awal memang tetap harus membutuhkan konsultasi dengan dokter ya dok ya. Iya, Jadi memang harus betul. ada pertemuan fisik yang memang karena harus ada screening juga, screening TB yang Iya. wajib dilakukan. Jadi untuk awal memang teman-teman diharapkan bisa untuk mendatangi Fasiankes yang memang akan dituju untuk mendapatkan akses ARV-nya ya. Nanti selanjutnya jika memang dokter di sana bisa sudah memutuskan bisa menggunakan fasilitas Jack Antar, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi itu berdasarkan dari keputusan dokter di sana nanti ya dok ya berarti ya. Betul, betul. Baik. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman ditahan dulu ya. Teman-teman tahan dulu, nanti kita sampaikan di akhir sesi, nanti akan ada sesi tanya jawab lagi, ditahan dulu. Terus saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat, ini ditujukan kepada Dr. Rahmat Uzianto. Dok, ada pertanyaan dari equals_ID. Izin bertanya untuk Dr. Anto, saat kita mengatakan bahwa viral load undetectable equal untransmittable, yang berarti saat VL tersupresi berarti sudah tidak lagi dapat menularkan HIV ke pasangan seksualnya. Lalu mengapa masih ada yang memberikan syarat, dalam tanda kutip, sekalipun undetectable belum berarti tidak menularkan. Ya, masih ada sedikit resiko penularan. Ini bagaimana dok agar kita dapat benar-benar mengedukasi bahwa orang dengan HIV yang memiliki harapan hidup dan kehidupan yang sama dengan orang tanpa HIV. Silakan Dr. Rahmat. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang di tabel di infografis yang tadi sudah saya tampilkan bahwa setelah 6 bulan mencapai undetected, kemudian dipertahankan 6 bulan, kalau hasilnya masih undetected juga, resiko penularan ya sama sekali tidak ada. Bisa dikatakan undetected sama dengan untransmittable. Mungkin tapi ada juga yang mengatakan bahwa memiliki prinsip, ada juga dokter-dokter yang memiliki prinsip kehati-hatian ya. Dalam hal ini sama sekali memberikan edukasi bahwa walaupun tetap undetectable, tetap harus untuk berhubungan misalkan tetap menggunakan proteksi. Sebenarnya balik lagi ke dokter yang menilai apakah dia kadang-kadang suka ada perbedaan. Ada yang memiliki prinsip kehati-hatian banget, atau juga ada juga yang berdasarkan teori ya kalau udah sudah undetected untransmittable berarti bisa tanpa kondom. Tapi balik lagi sih tujuannya tetap supaya mungkin maksud saya mengerti bahwa maksudnya supaya
orang tersebut tidak merasa apa ya, walaupun sudah sudah undetected, tidak merasa akhirnya akan melonggarkan dia minum obatnya. Tujuannya itu. Jadi walaupun sudah sudah undetected, tetap minum obat secara teratur supaya viral load tetap undetected, sehingga resiko penularannya tidak ada sama sekali. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Jadi memang prinsip U equal U itu benar-benar percaya Iya. diri ya, dokter Iya. percaya diri dengan prinsip itu. Tapi memang masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi apa pilihan yang mana yang akan teman-teman pilih ya, itu diskusikan dengan dokter di layanan kesehatannya masing-masing ya. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya dokter sangat percaya diri dengan prinsip U equals U. Terima kasih dokter. Baik teman-teman, untuk pertanyaan berikutnya ditahan dulu. Nanti pertanyaan disampaikan di akhir sesi untuk Dr. Rahmat Pujianto dan Dr. Ratia. Ditahan dulu ya dok, nanti mungkin di akhir sesi masih ada pertanyaan yang ditujukan kepada dokter. Kita akan ke sesi berikutnya, ini sesi yang ketiga, yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dayan Dirgantara. Beliau adalah Dewan Nasional dari Jaringan Indonesia Positif. Beliau akan menyampaikan bagaimana pengaruh kelompok dukungan sebaya dan dukungan psikososial bagi kualitas hidup orang dengan HIV. Kepada Bapak Dayan Dirgantara, kami persilahkan. Oke, terima kasih Om Bob, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, dan terima kasih atas kesempatannya. Kebagian saya menikmati ya dua paparan sebelumnya, dan akan sangat terkorelasi dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk paparan yang akan saya sampaikan ini. Next slide, please. Oke, saat ini program HIV jauh lebih baik ya dibandingkan di awal-awal keterlibatan saya di tahun 2000 awal ya, 2000-an. Dan boro-boro saat itu ada orang yang mau mendukung ya. Informasi saja yang tersedia itu didominasi oleh informasi yang dalam bahasa Inggris ya, dan orang HIV itu masih cukup jarang ditemui, layanan juga belum cukup banyak yang tersedia. Jadi buat kami saat itu yang terlibat di awal-awal dukungan kepada orang HIV adalah menjadi penting dukungan psikososial bagi ODA, terutama orang yang baru tahu statusnya, karena infeksi HIV yang hadir di dalam kehidupan mereka itu mempengaruhi semua dimensi kehidupan. Ya, mereka akan memikirkan dan terdampak langsung dan luar biasa terhadap stigma dan diskriminasi, ada ketakutan, berhadapan dengan kesehatan fisik dan mental, dan yang paling jelas terlihat adalah dampak pada sosial ekonomi, ya. Kehilangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Saat ini kita cukup familiar dengan istilah yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Ratia tadi, bahwa istilah test and treat, begitu orang tahu status HIV-nya, langsung diobati. Tetapi seringkali tersedia dukungan untuk mengatasi masalah-masalah praktis, ya, misalnya yang seseorang berhadapan dengan depresi yang berkepanjangan, terutama saat mereka baru tahu status HIV-nya, itu penting disampaikan di awal. Dan
adanya dukungan seperti ini itu pada gilirannya akan berdampak pada salah satunya seperti yang disampaikan bahwa kepatuhan akan sangat berpengaruh kepada kepatuhan. Dan tidak ada ya definisi apapun yang tentang dukungan sebaya, tetapi pada intinya sebuah dukungan sebaya adalah tentang hubungan yang dibangun saat mereka saling berbagi pengalaman mereka sendiri untuk membantu dan mendukung satu sama lain. Nilai terpetik yang saling menguntungkan dalam konteks ini itu didasarkan pada kesamaan pengalaman dalam mengalami tekanan mental dan masalah kesehatan, penerimaan berita buruk, ketakutan, dan menurunnya kepercayaan diri. Dukungan sebaya adalah tentang membantu orang untuk mengenali dan menyadari kekuatan dan kemampuan mereka. Pengakuan bahwa seseorang mungkin saat ini sedang dalam masalah besar, tapi masalah itu tidak akan menggambarkan keseluruhan hidup mereka. Next slide. Sepanjang keterlibatan saya dalam dukungan sebaya dan kelompok dukungan sebaya, cukup sering bahkan sampai sekarang ya, kita sering mendengar dari beberapa pihak bahwa KDS itu tidak perlu, ya KDS itu tidak penting. Tapi bagi sebagian besar Oda yang tahu status, ya di awal-awal mungkin sekitar 2005-2006, KDS menjadi sangat penting, ya karena KDS membantu mereka mengatasi masalah yang praktis yang dihadapi oleh anggotanya. Membantu mereka mengatasi stres akibat infeksi HIV dan mencegah masalah kesehatan mental ya, lebih banyak kepada masalah kesehatan mental. Jadi saat itu orang berpikir bahwa KDS kan cuma tempat curhat doang, tempat curhat aja. Tetapi ada bukti ya bahwa KDS dapat membantu bahkan bukan cuma si individu yang terinfeksi HIV, tetapi bahkan keluarga, pasangannya, keluarga terdekat, teman, dan bahkan tenaga kesehatan yang melayani mereka. Slide berikutnya. So, kalau saya bicara tentang opini atau asumsi, tentu akan sangat bias. Ya, jika kita berargumen bahwa KDS atau dukungan sebaya itu penting atau tidak. So, saya ambil contoh yang sudah terbukti secara ilmiah ya, meskipun yang saya sadur di sini adalah penelitian yang dilakukan Yayasan Spiritia pada tahun 2011 ya, sudah cukup lama. Penelitian di 10 provinsi, di 53 kabupaten kota, di 12 kabupaten kota diantaranya itu tidak ada kelompok dukungan sama sekali. Jadi penelitian ini untuk melihat apakah ada korelasi atau ada hubungannya antara tersedianya kelompok dukungan sebaya atau sistem dukungan sebaya di satu daerah terhadap peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV. Dan ada 5 kepercayaan 5 pilar kualitas hidup yang ditetapkan, yaitu kalau seseorang punya kepercayaan diri, ya, seseorang memiliki literasi HIV dan AIDS, seseorang memiliki akses dan menggunakan akses tersebut, tidak menularkan virus, dan sudah kembali melakukan kegiatan-kegiatan positif dan produktif, itu berarti seseorang tersebut sudah membaik kualitas hidupnya. Jadi di penelitian ini ada bukti bahwa dukungan sebaya melalui sebuah KDS dapat membantu seseorang lebih berpengetahuan, lebih percaya diri dan bahagia, dan tidak lagi terisolasi dan merasa sendiri. Ya, jadi di penelitian ini saya di bawah saya cantumkan link untuk bisa membaca lebih lanjut tentang pertemuan hasil dari penelitian tersebut. Slide selanjutnya. So, di penelitian ini baik atau tidaknya mutu hidup orang HIV tergantung
di daerah tersebut ada paket lengkap atau tidak. Ya, ada paket lengkap sistem dukungan sebaya, di sistem dukungan. Apakah di satu daerah itu ada KDS atau ada KP atau ada jaringan komunitas atau hanya ada salah satu. So dari penelitian yang dilakukan Spiritia menunjukkan bahwa mutu hidup orang dengan HIV di daerah tersebut, ya, itu kalau di daerah tersebut tidak atau belum punya sistem dukungan sebaya yang lebih yang baik, itu mutu hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan orang dengan HIV di daerah yang punya paket lengkap, di mana di daerah tersebut ada kelompok dukungan, ada kelompok penggagas, dan ada jaringan-jaringan komunitas, termasuk jaringan komunitas orang HIV positif. Next slide. Dan sekarang zaman berubah ya, zaman berubah. Sekarang zaman teknologi dan semua orang bisa menjangkau dibandingkan kami mungkin orang-orang yang hidup di awal-awal tahun 2000-an itu menerima senandika itu sudah sangat menggembirakan buat orang HIV di satu daerah dan mendengar kabar orang HIV dari daerah lain. So, tantangan untuk memastikan adanya sistem dukungan ini akan sangat dibantu dengan teknologi yang sekarang ya. Saya mendengar tadi yang disampaikan Dr. Ratia, jumlah layanan luas, tapi cakupan masih kita sering dengar belum menggembirakan ya. Kita masih belum mencapai ya apa yang disampaikan tadi 90 dan seterusnya. Kita sering mendengar sekarang kenyataannya orang lebih banyak melakukan pendukungan melalui online ya, platform online. So ada pengurangan mungkin di daerah satu yang tadinya cukup banyak KDS-nya, tiba-tiba sekarang bahkan satu pun sudah tidak tersisa KDS-nya. Kita perlu melihat lagi untuk mungkin JIP bisa melakukan penelitian terbaru atau melanjutkan mengambil peran untuk melihat lagi pengaruh kualitas hidup orang dengan HIV dengan adanya sistem dukungan sebaya di satu daerah. Next slide. So, kemana kita sekarang? Kita dengar ada yang dibilang 90 atau 95. Saya rasa itu kita akan optimis dicapai jika sistem dukungan sebaya dimaksimalkan dan diintegrasikan dalam sistem rujukan yang tersedia di satu daerah. Sistem dukungan sebaya berperan penting ya di dalam mutu hidup orang dengan HIV dan terutama mitigasi sosial. Dari studi Yayasan Spiritia jelas-jelas menunjukkan bahwa mutu hidup orang HIV di daerah yang tidak punya sistem dukungan atau tidak punya sistem dukungan yang lengkap, itu mutu hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang mempunyai sistem dukungan sebaya yang lengkap. Meskipun kita ada KDS ya, saya ambil contoh di beberapa daerah yang angkanya orang dengan HIV-nya cukup baik, cukup tinggi, tingkat kepatuhannya cukup banyak, dan di situ tersedia KDS. Begitu KDS-nya sudah mulai berguguran satu persatu, itu orang dengan HIV di daerah tersebut mulai ada yang lost follow up. Ya, dan sampai saat ini kita masih mendengar banyak kelompok dukungan yang memainkan peran penting di dalam memberikan pelayanan dalam dukungan sebaya ini di berbagai daerah. Saya masih dengar di Jepara, ya, saya masih dengar di beberapa daerah yang cukup jauh dari ibu kota ya, dari ibu kota provinsi maupun ibu kota dari Pulau Jawa misalnya.
So, satu hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa ada bukti bahwa sistem dukungan sebaya itu memberikan berkorelasi langsung dengan mutu hidup Oda. So, bagaimana kita mendukung, melibatkan, dan memandirikan kelompok dukungan sebaya di satu daerah itu menjadi penting. Bagaimana meskipun kita lihat di Jakarta ya ada beberapa layanan yang melibatkan kelompok dukungan sebaya di layanan tersebut, tetapi ini belum terjadi di daerah yang lain, ya belum merata di sebuah daerah. Dan seperti yang di beberapa penanya tadi mengatakan, aduh ini gimana teman saya dan seterusnya dan seterusnya. Dan jalan itu atau untuk mengatasi masalah itu kita bisa memastikan bagaimana tersedia ya pendampingan dukungan sebaya di dalam satu sistem rujukan layanan kesehatan. Untuk hal selanjutnya kita bisa banyak berdiskusi untuk masalah ini. Saya cukupkan di situ. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dayan untuk presentasinya. Kalau kita mendengar presentasi ini, kita seperti flashback ke belakang ya, kita seperti kembali ke masa lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya sendiri sudah fokus belajar dan bekerja pada isu penanggulangan HIV di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, dan saya menyaksikan banget bagaimana perjuangan teman-teman dalam upaya untuk bertahan. Bagaimana upaya teman-teman berupaya untuk bertahan hidup pastinya, karena pada waktu itu ARV belum disediakan gratis oleh pemerintah ya. Kita masih harus membayar pengobatan yang pada waktu itu harganya adalah 5 kali gaji UMR kita, dan yang pasti hampir tidak ada dari teman-teman kita yang sanggup untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral. Saya setuju banget dengan Bapak Dayan yang tadi dipresentasikan bahwa teman-teman sekarang sebenarnya jauh lebih bagus karena fasilitas layanan kesehatan yang komprehensif, yang mencakup banyak hal, sudah disediakan oleh pemerintah, oleh negara kita, dan sudah menyebar hampir di semua daerah-daerah di Indonesia ya, bukan hanya di kota-kota besar saja. Kenapa kita harus bersyukur? Karena memang kondisi saat ini jauh lebih baik daripada kondisi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pada awal-awal kita berjuang bersama untuk upaya penanggulangan HIV di Indonesia. Saya menyaksikan banget tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dayan bahwa yang berjuang pertama kali untuk penanggulangan HIV, untuk pengobatan ARV di Indonesia adalah teman-teman komunitas yang bergabung dalam kelompok dukungan sebaya di masing-masing daerah, terutama di kota-kota besar. Meskipun mungkin sekarang banyak teman-teman yang apa sih KDS gitu, kayaknya udah nggak perlu lagi deh itu. Tapi mau diakui atau tidak, awal mula perjuangan adanya pengobatan ARV sampai sebagus saat ini dimulai dari perjuangan teman-teman yang tergabung dalam kelompok dukungan sebaya di masing-masing daerah di Indonesia. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saat ini pengobatan sudah bagus, teman-teman bisa lebih semangat lagi karena sudah tinggal menikmati hasil dari perjuangan teman-teman kita di masa lalu. Ya, seperti itu. Kita akan buka pertanyaan untuk 3 narasumber kita. Silakan yang sudah mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan untuk Mas Ferry Gunawan, baru dilanjutkan dengan Mas Agung ya. Silakan. Baik, Mas Ferry Gunawan. Silakan Mas Ferry. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Pak Dayan dan moderator dan semua peserta lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini ya, kadang-kadang saya bukan kelompok dukungan sebaya, tapi saya pernah ada sedikit cerita. Kebetulan saya kan waktu itu tinggal di Solo selama 4 tahun. Teman kos saya ini, saya tahu dia kena HIV.
tapi dia tidak pernah mau cerita. Tapi saya udah tahu. Nah, udah itu saya kasih dukungan terus. Dia sampai rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Solo. Itu dia kena DB. Bahkan saya pun betul-betul dia yatim piatu, dan saya sempat dia dimasuk ke ruang isolasi, saya sempat temanin dia juga. Dokter dia bilang, kamu udah tahu penyakitnya apa kan? Sudah dok, kan ada kodenya B20 dulu ya. Nah udah itu saya pakai masker juga. Saya sampai dia akhirnya keluar. Terus kan saya kan kadang-kadang saya balik ke Jakarta. Nah udah itu saya udah bilang, kamu minum ya ARV itu terus. Kan saya bilang ARV, saya bilangnya vitamin, karena saya terus memotivasi dia. Nah kenapa kayaknya dia tidak punya harapan untuk aku udah pasrah nih, aku udah nggak mau, kayaknya udah nggak ada harapan deh. Nah kenapa itu dia nggak pernah lagi rutin minum HRV-nya tiap hari. Nah itu udah 5 tahun yang lalu, tapi sekarang dia udah nggak ada. Nah kasihannya kenapa? Itu dia kerja di bidang makanan juga, itu sampai dia kan batuk-batuk ya, terus akhirnya di PHK juga. Kasihan kan. Nah itu saya bilang sama dia, ya kamu terus minum itu HRV-nya juga gitu. Nah akhirnya dia sempat ngedrop, masuk lagi ke rumah sakit. Nah itulah yang terakhir saya dapat kabar, saya lagi di Jakarta, dia udah nggak ada. Sedang aja saya sedih ya mendengar hal itu, karena bagaimanapun saya udah memberikan dukungan yang cukup banyak kepada dia juga. Tapi ini satu lagi ya, kadang-kadang kita itu ya kalau kita simpan nomor seseorang itu jangan pakai nama VCT. Kasihan loh, karena sekarang kan ada aplikasi Get Contact, itu orang bisa baca. Nah akibatnya orang tahu, oh dia ini ODIF loh gitu loh. Nah usahakan yang gitu-gitu jangan dikasih kata-kata VCT, karena itu akan membunuh karakternya pelan-pelan. Karena orang nggak tahu, jadi tahu. Sebaiknya kita harus bisa, bagi saya ya, dia mau ODIF mau tidak ODIF, kita tidak usah memberitahukan siapa dia sebenarnya. Karena kita harus. Baik Mas Ferry, kami sudah menangkapnya. Bapak Dayan bisa untuk ditanggapi, silahkan Pak. Saya tidak menangkap begitu spesifik pertanyaannya apa, tetapi saya cukup bisa memahami bahwa perjuangan, ternyata saya masih mendengar hal ini. Seharusnya apa yang disampaikan Mas Ferry itu saya dengar itu di tahun 2005-2006 ya, bahwa seseorang masih tidak cukup percaya diri, tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya ya, dan ada orang di sekitarnya yang berusaha dengan kemampuan terbaik untuk memberikan dukungan ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menangkap pertanyaan spesifik dari Mas Ferry, tetapi yang perlu saya sampaikan, saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Ferry. Saya sering ke Solo ya, bertemu dengan beberapa teman di Solo ya. Situasi di Solo ya seperti itu. Ada banyak yang sudah teman-teman lama yang saya kenal di awal-awal tahun 2005 itu sudah cukup banyak yang tidak terdengar lagi ya. Ada yang sudah pindah kota, ada yang sudah meninggal ya, sedihnya sudah meninggal, dan ada yang berpindah kota. Tetapi inilah isu-isu spesifik yang kalau kita bahas di layanan kesehatan tidak tuntas ya. Perlu satu space khusus di dalam satu lingkungan yang kondusif, bagaimana nilai terapeutik seorang HIV membantu orang HIV lain itu dibutuhkan. So, itu tidak akan mungkin dilakukan di layanan kesehatan ya. Cukup complicated untuk menangkap perasaan ya, perlu kedekatan emosional, perlu trust di sana, dan layanan kesehatan tidak akan
bukan tidak akan bisa ya, tidak punya cukup waktu untuk menangkap atau melakukan itu semua. Begitu mungkin Mas Ferry ya. Silakan Om Bob. Iya Pak, terima kasih. Baik. Ya, ya. Jadi dokter di layanan kesehatan tidak mungkin ya menyediakan waktu 24 jam untuk mendengarkan apa namanya keluh kesah dari teman-teman pasien. Itulah kenapa dibutuhkan adanya suatu komunitas, suatu kelompok yang mungkin akan lebih punya banyak waktu untuk mendengarkan kita atau mungkin bisa membantu kita untuk permasalahan yang lain selain permasalahan medis. Seperti itu ya, dan itu memang dijumpai oleh banyak orang-orang dengan HIV pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi yang raise hand tadi. Baik, ada Mas Agung ya. Ya, silakan. Mas Agung. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi ada beberapa pertanyaan. Terus juga mau menanggapi ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Ferry, berbagi aja. Kebetulan saya juga dari KDS. Jadi pertanyaan pertama Pak, buat Pak Dahyan, itu Pak, kan KDS itu membutuhkan legalitas ya untuk membantu pelayanan juga gitu kan. Nah di sini tuh kondisi di lapangannya itu KDS kita itu terkendala dengan penglegalan gitu. Karena KPA, jujur, KPA di daerah saya itu di Kota Purwakarta itu mati Pak. Jadi saya meminta kejelasan bagaimana untuk penglegalan KDS pun di Purwakarta begitu sulit. Bahkan orang KPA-nya pun nggak ada Pak. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini dari Bu ke Dokter Atia ya terkait obat tadi ya. Ini Bu, tadi saya sempat dengar ada pemberian obat selama 1 tahun. Tapi dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya itu dengan pasien yang telah berobat 1 tahun dan kondisinya telah baik-baik saja. Tapi dok, sepengalaman saya selama di layanan itu menemukan bahkan orang yang udah lama pun nggak menjamin gitu dok, nggak menjamin bahwa mereka setiap hari itu diminum obatnya. Terus bagaimana dari pihak dokter, dari pihak layanan terkait di DKI Jakarta itu bisa memastikan bahwa kondisi orang itu ketika udah dikasih obat selama 1 tahun dan dia tidak kembali ke layanan, itu kondisinya dalam baik-baik aja gitu dok. Itu masih jadi pertanyaan buat itu. Terus tanggapan juga nih buat Om Ferry. Sebenarnya kalau saya laku di KDS gitu ya, buat itu kan karena di layanan itu kan nggak banyak ya pasien yang harus ditangani gitu oleh pihak layanan. Datang aja gitu kita ke layanan, sharing, ngobrol dengan rekan-rekan yang ada, gimana sih mereka berobat, keluhannya apa sih selama ini, kenapa bosen, tanya aja gitu kan, kita sesama gitu, sesama pengguna B20. Dengan itulah kita membangun lingkungan yang inklusif gitu ya ke rekan-rekan gitu, sehingga kita... Baik, Mas Agung, kita sudah bisa menangkap untuk tanggapannya. Jadi kita butuh membangun sebuah relasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan di layanannya masing-masing ya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama dari Bapak Dayan, silakan ditanggapi dulu pertanyaan dari Mas Agung, lalu berikutnya ke Dokter Atia. Silakan Pak. Terima kasih Mas Agung. Pertanyaannya ini terkait dengan sebenarnya lebih kepada keinginan untuk membantu lebih banyak orang, ya, dan keinginan untuk membantu lebih banyak orang tersebut dilakukan oleh kawan-kawan di Purwakarta melalui sebuah KDS. Nah, kadang-kadang layanan juga ya dalam tanda kutip ya akan bertanya, ini siapa, kamu siapa ya, dan seperti itu, apa yang dilakukan dan sebagainya. Pertanyaan tentang perlu legalitas itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan kepada saya. Pertanyaan itu harus dijawab oleh kawan-kawan Mas Agung yang tergabung di dalam kelompok tersebut. Kita mau legal atau tidak? Atau kita mau biasa saja? Ya. Di awal-awal keterlibatan kelompok dukungan, saya terlibat di banyak daerah menginisiasi, membantu kawan-kawan untuk membentuk sebuah kelompok dukungan sebaya.
sangat penting untuk mengingat lagi tujuan kita ada apa, ya. Dan memang di dalam kalau kita mau berada di dalam satu sistem rujukan atau ada di dalam sistem dukungan sebaya yang tersedia di satu tempat, mau tidak mau kita harus legal, mau tidak mau kita harus punya dalam tanda kutip ya sah sebagai satu organisasi. Saya cukup di ruangan ini ada banyak orang yang hadir yang punya pengalaman tersebut, ya, di mana kelompok mereka hanya 1-2 orang, setelah itu ya punya cita-cita yang besar untuk membantu orang lain, mulai berkenalan dengan layanan kesehatan, dan setelah itu berjalannya waktu mereka oke, sudah waktunya kita untuk mensahkan dalam tanda kutip, ya, membuat diri kita dikenal dengan lebih baik sebagai sebuah organisasi yang sah. Itu tidak salah. Masalah itu Anda mau legal atau tidak ditentukan oleh KPA, ya. Anda hanya perlu datang ke berdiskusi antara anggota Anda, menyusun apa yang menjadi tujuannya. Kamu bisa setelah ini kamu bisa cari kontak saya, nanti kita bisa bicara untuk bagaimana mewujudkan cita-cita kamu. Dari gitu ya Mas Agung ya. Baik, nanti Mas Agung bisa kontak lebih lanjut ya dengan Bapak Dayan, nanti konsultasikan sebenarnya perlu nggak sih legalitas sebuah kelompok dukungan sebaya gitu untuk lebih memantapkan lagi pergerakan teman-teman di daerahnya masing-masing. Seperti itu ya Mas Agung ya. Silakan nanti kontak langsung untuk konsultasi lebih lanjutnya. Untuk berikutnya kepada Dr. Ratia, silakan Dok. Baik, Mas Agung. Oke. Untuk tadi Mas Agung menanyakan tentang pemberian obat setahun kepada teman-teman ODIF ya. Terus gimana caranya dokter bisa menjamin pemberiannya benar-benar diminum apa enggak? Pertama, pada pemberian MMD, multi-month dispensing, pemberiannya hanya maksimal 3 bulan. Dan itu pun tiap bulan perlu dilakukan adanya telekonsultasi. Jadi tiap sebulan sekali tetap dokternya melihat, menanyakan kepada pasiennya, dan yang utama ditanyakan adalah screening untuk gejala TB-nya. Ada 5 pertanyaan yang rutin ditanyakan. Jadi nggak pernah diberikan sampai setahun, karena kami pun dari pemerintah memberikan obat itu tidak akan lebih dari 3 bulan untuk di layanan. Gitu ya. Jadi memang tidak pernah diberikan selama 1 tahun. Terus bagaimana caranya kita menjamin pemberian obat itu benar-benar diminum apa enggak? Kita lihat dari raportnya. Cara ngelihat raportnya gimana? Lihat dari hasil viral load-nya. Kalau misalnya ternyata udah kita kasih, kok dia viral load-nya nggak turun ya? Nah, itu berarti kita udah mulai hati-hati nih. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia nggak minum obat rutin. Yang kedua, dia memang resisten sama obatnya. Biasanya kalau misalnya viral load-nya, raportnya nggak bagus nih, masih ada nilai merahnya, biasanya kita akan konseling kepatuhan lagi, kita minta benar-benar dia minum obat secara rutin dalam 1 bulan ke depan. Setelah itu kita evaluasi ulang hasil viral load-nya. Kalau ternyata viral load-nya bagus, masih jadi tersupresi, oh berarti kemarin dia sempat nggak minum obat rutin nih. Tapi kalau ternyata dia bilang, kok masih nggak bagus juga ya, wah berarti kita udah mulai harus hati-hati, jangan-jangan gagal pengobatan. Itu waktu buat kita untuk mengganti regimen pengobatan. Jadi ARV itu nggak satu jenis. ARV itu ada beberapa kombinasi, nah itu kita pilih-pilih tuh. Kalau udah nggak cocok sama ini, resisten sama ini, berarti kita harus ngambil ini. Itu biasanya dokternya yang ngerti sih. Jadi untuk pemberian obatnya sendiri, kita akan beri obat multi-month dispensing maksimal 3 bulan, hanya jika pada pasien yang sudah minum obat rutin selama 1 tahun dengan viral load yang undetectable, baru kita agak berani nih ngasihnya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku juga tuh tadi, telekonsultasinya setiap bulan, sama nanti tetap dievaluasi untuk pengobatannya. Gitu Mas Agung. Baik, jadi yang dimaksud oleh paparan Dr. Ratia tadi adalah syarat minimal pengobatan 1 tahun ya Dok ya, bukan diberikan obat selama 1 tahun, bukan ya. Betul. Kalau Syaratnya, pemberian obatnya maksimal 3 bulan, tapi syaratnya harus ketat seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ratia. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke kolom chat. Ini ditujukan kepada Dr. Ahmad.
Halo Dokter Ahmad, ini ada pertanyaan Ya. terkait pemberian layanan pengobatan, Dok. Apakah dalam setiap pemberian pengobatan ARV diawali dengan konseling? Apakah dalam konseling juga dijelaskan tentang efek samping obat yang dikonsumsinya secara rinci? Apakah pasien diberikan kebebasan memilih regimen yang akan dikonsumsinya untuk mengurangi efek samping? Karena hal ini penting selain untuk kenyamanan pasien juga mencegah terjadinya loss to follow up. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, dalam setiap pemberian ARV memang harus diawali dengan konseling ya. Konseling ini penting, jadi setelah orang terdiagnosa, kemudian kita konseling dengan dokternya, lalu dokter bersama menilai kira-kira pilihan obat apa yang paling tepat disertai dengan pemberian informasi efek samping. Nah, efek samping ini juga harus diberikan, jadi jangan sampai nanti pasien tidak tahu mengenai informasi efek samping dan akhirnya menginterpretasikan bahwa nggak cocok dengan obatnya. Padahal efek samping itu sebenarnya ada yang sifatnya sementara. Jadi pemberian informasi efek samping itu pasti diberikan pada saat pertama kali konseling. Kemudian kalau untuk yang diberikan kebebasan biasanya tetap aja dokter memberikan lini pertama yang diberikan untuk pengobatan. Dan selain lini pertama juga diberikan juga efek sampingnya sehingga pasien juga mengerti bahwa efek samping tersebut bisa ditangani dan hanya bersifat sementara. Ya, baik. Terima kasih dok ya. Jadi memang semua pasien yang mendapatkan pengobatan antiretroviral pasti ya di awal pengobatan pasti dokter akan memberikan konseling berkaitan dengan bagaimana cara minum obatnya, bagaimana jika mengalami efek samping dan apa yang harus diperbuat jika mengalami hal-hal tersebut. Jadi dokter akan membekali pasien ini untuk lebih bisa memahami setidaknya dasar-dasar dalam pengobatan antiretroviral tersebut. Baik, terima kasih dokter. Buat teman-teman yang masih ingin ada pertanyaan, silahkan ditampilkan di kolom chat. Nanti kalau belum sempat dijawab oleh para narasumber, kita akan memberikan jawabannya melalui pesan langsung atau direct message kepada teman-teman, karena waktunya kita sudah ada di penghujung kegiatan ini. Saya moderator, Bobby, mengucapkan banyak terima kasih kepada 3 narasumber kita, Dr. Rahmat Huzianto dari Klinik Angsa Merah, Dr. Atia Ayuning Tias dari Sudinkes Jakarta Selatan, dan Bapak Dayan Dirgantara selaku Dianasnya Jaringan Indonesia Positif. Pada sore hari ini kita benar-benar banyak mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan update pengobatan terbaru mengenai pengobatan antiretroviral dan hasilnya, juga bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang komprehensif dan ramah terhadap orang dengan HIV utamanya, juga bagaimana kita membuat sebuah jaringan, membuat sebuah kelompok yang saling memberikan dukungan, baik secara fisik, psikis, maupun bagaimana kita membantu mereka dalam mendapatkan akses pengobatan ARV sehingga mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik, teman-teman, ternyata kita sudah banyak banget maju dibandingkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, karena kondisi saat ini pemerintah sudah banyak sekali memperluas fasilitas layanannya, terutama di puskesmas-puskesmas tingkat kecamatan yang hampir semuanya sudah bisa dilakukan pemeriksaan HIV. Bahkan untuk pengobatan ARV pun sudah bisa dilakukan di tingkat dasar, yaitu di puskesmas ya. Jadi buat teman-teman yang agak kurang nyaman dengan misalkan layanan yang besar seperti rumah sakit, sekarang sudah ada klinik swasta dan puskesmas itu sudah bisa untuk mengakses pemeriksaan HIV dan sampai kepada pengobatan dan perawatan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk close statement-nya dari kami adalah buat teman-teman yang belum terinfeksi HIV, kita semua berharap bahwa teman-teman tidak akan terinfeksi HIV ya. Dengan edukasi yang sudah bagus, informasi di sosial media yang sudah sangat masif tentang epidemi HIV ini, kami sangat berharap bahwa buat teman-teman yang belum terinfeksi HIV, jangan sampai terinfeksi HIV, dan buat teman-teman yang sudah terdiagnosis HIV positif, sebaiknya secepatnya menjalani pengobatan ARV, karena hanya pengobatan ARV inilah
inilah yang benar-benar ditujukan untuk menekan virus HIV dalam darah kita, dalam tubuh kita. Jika teman-teman sudah menjalani pengobatan antiretroviral, diharapkan menjalaninya dengan tingkat kepatuhan yang baik, sehingga pengobatannya bisa berhasil dan jumlah virus dalam darah kita bisa tersupresi, ya, sehingga kita bisa hidup sehat terus, karena saat ini harapan hidup orang dengan HIV dengan pengobatan ARV yang bagus dan pola hidup yang sehat sama dengan orang tanpa HIV. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita, Dr. Rahmat Pujianto, terima kasih, Dr. Ratia Unitas, Bapak Dayan Dirgantara, terima kasih. Apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada sore hari ini sangat bermanfaat buat kami dan teman-teman, dan semoga bisa menjadi menambah amal kita ya di bulan Ramadan ini. Dan buat teman-teman, salam sehat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya, kami mohon izin dulu. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih.